A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang ke-7 ini, di bulan yang mulia ini, Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan untuk sama-sama hadir di Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka pertama melaksanakan kewajiban kita, yakni salat Isya secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan tausiah Ramadan, di mana sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia kembali. Jadi kalau nanti ada yang duluan, insya Allah bisa beda. Tapi tidak apa-apa, biarlah nanti bapak-bapak yang duluan, saya belakangan. Kalau enggak, saya belakangan, bapak duluan. Tapi yang jelas kita sebenarnya tidak bisa memilih. Fa'idha ja'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal itu, tidak bisa diperlambat, tidak bisa pula dipercepat. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita datang di tempat majelis ilmu, berarti kita sedang berada fi sabilillah sampai kita kembali nanti di rumah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga kita senantiasa selalu bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun tema tausiah kita pada malam hari ini adalah bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak berpuasa di bulan Ramadan, yang pertama di malam harinya beliau berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini yang pertama. Jadi ketika kita ingin melaksanakan ibadah puasa, yang pertama kita lakukan adalah niat di malam hari bahwa besoknya kita akan melaksanakan ibadah puasa. Dan niat itu bukan berarti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu adalah lafaz niat. Kalau orang Arab niatnya memang itu. Tapi kalau orang Ojo beda lagi Pak ya. Sengaja dia puasa esok hari, ya. Fardu karena Allah Ta'ala. Kalau orang Minang nanti beda lagi niatnya. Kalau kami orang Mandailing sengaja puasa cogot, cogot ya, puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Nanti kalau orang Jawa beda lagi. Jadi niat itu adalah intinya bahasa yang kita pahami di dalam hati kita bahwa kita besok akan melaksanakan ibadah puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Apa itu makna sahur? Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan pada terakhir penghujung malam itu mereka beristighfar. Jadi sebenarnya
kata-kata sahur ini maknanya adalah penghujung malam. Jadi kalau ada yang makan sahurnya jam 12, itu bukan sahur, itu makan malam namanya. Ya, yang namanya sahur itu kapan? Sahur itu adalah di penghujung malam. Kapan waktunya? Kira-kira waktu antara sahur dengan sholat, kira-kira kalau dalam hadis itu disebutkan kira-kira 50 ayat Al-Quran. Kalau sekarang ditetapkan pekan baru kira-kira 10 menit, ya? Kira-kira 10 menit sebelum azan. Berarti sesungguhnya sahur yang benar itu, ya, kalau kita perkirakan kira-kira setengah jam lah sebelum sholat subuh, disitulah sahur yang paling pas sebenarnya. Itulah yang dimaksud dengan sahur, ya Pak ya. Jadi sahur kita yang zaman dulu itu sebenarnya rupanya itu bukan sahur. Bangun jam 2 malam, langsung makan, habis itu lolo. Kalau saya bahasa bacanya mengerti, sangat paham, tapi mengucapkan itu masih akan takut. Karena saya sudah 13 tahun jadi orang Kampar. Karena istri orang Kampar. Nah, itu ya. Jadi paham. Ya, jadi ketika kita bersahur itu ya, dulu nenek moyang orang tua kita dulu jam 2 sudah mulai makan, setelah itu tidur. Setelah itu bangun subuh sudah litar, sudah lapar, iya kan? Sehingga banyak dulu alasan kalau puasa itu betul-betul santai, istirahat, betul-betul total tidur, banyak main-main berkelimpangan, semuanya lemas. Kenapa tidak lemas? Kalau kita sahurnya jam 2 tidur lagi pasti lemas lah. Kenapa? Sebab ketika kita tidur itu makanan yang kita makan itu semuanya akan hilang dia tenaganya. Semuanya jadi penyakit jadinya. Iya kan? Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi makna sahur ini perlu kita ketahui. Sahur itu maknanya adalah akhir penghujung malam. Jadi mulai besok sahurnya itu usahakan di penghujung malam. Berarti sebelum terbit fajar. Kapan itu terbit fajar? Terbit fajar itu kalau kita tidak, tapi sekarang ini sudah mudah. Tinggal buka handphone bisa, dengarkan radio bisa, dengarkan di masjid bisa. Tapi kalau orang dulu bagaimana? Disebutkan di Al-Quran, sehingga kita bisa membedakan antara benang putih dan benang hitam. Di kegelapan malam sudah kelihatan bedanya benang hitam dengan benang yang putih. Itulah dia sudah masuk waktu fajar. Berarti tidak boleh lagi makan. Kalau sekarang tak perlu lagi, tinggal yang saya udah imsak. Gitu ya. Nah, jadi jangan lupa tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya. Makanya kalau bisa di malam hari itu jangan terlalu terporsir. Usahakan setelah tarawih itu langsung istirahat. Tujuannya apa? Nanti ketika kita bangun qiyamul lail kemudian sahur, insyaallah fisik kita kuat, ya. Jadi kita bisa sahur dengan baik sehingga insyaallah puasa kita nanti berjalan dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, ketika kita sedang berpuasa, hendaklah kita meninggalkan qaul az-zur. Apa itu qaul az-zur? Perkataan yang sia-sia ataupun perbuatan yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena memang banyak, ya. Kam min shaimin laisa lahul jazaa illa jubal atas. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Puasanya habis dimakan gibah. Puasanya habis dimakan handphone. Kenapa tidak buka handphone? Isinya nauzubillah.
Kita tinggal diarahkan saja, udah hilang pahala puasa, sia-sia. Kita sudah seharian lapar, seharian haus, tapi ketika kita tidak menjaga anggota tubuh kita, tidak menjaga pandangan kita, tidak menjaga lisan kita, maka Allah tidak butuh lapar dan haus kita. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal 'atas, lapar dan haus. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan perhitungan. Ingat, penuh keimanan dan perhitungan. Apa makna perhitungan di sini? Perhitungannya itu betul-betul diperhitungkan mana amalan-amalan yang sia-sia, mana amalan-amalan yang bermanfaat. Kaum muslimin jamaah salat tarawih dan witir rahimakumullah. Apa amalan kita di bulan Ramadan? Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Kalau bisa minimal satu hari itu 1 juz. Bisa Pak? Sudah ada yang 5 juz, sudah ada yang selesai hari ini 7 juz. Sudah ada ya? Sudah ada Pak? Sudah ada lah insyaallah ya. Satu hari 1 juz. Dan caranya sangat mudah. Tidak perlu kita langsung pagi hari itu, pagi langsung ambil Quran, langsung baca. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin, sampai tilka ummatun qad khalat, laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Langsung sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Terus sampai tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Terus tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Sampai dia pagi itu selesai membaca Quran 3 juz dalam waktu yang singkat, kira-kira 2 jam selesai dia 3 juz. Setelah selesai baca Quran baru terasa haus, mau minum, rupanya sedang berpuasa. Sehingga hari kedua suara hilang, hari ketiga suara belum juga sembuh, hari keempat datang penyakit malas, hari kelima memang malas, hari keempat, keenam dan seterusnya. Akhirnya tidak ada lagi baca Quran. Lalu selama sebulan penuh Ramadan itu baca Qurannya cuma 3 juz di awal saja. Banyak yang seperti itu. Tapi di jamaah Masjid Muhajirin ini nggak ada. Ada Pak? Nggak ada ya. Ibadah itu biarlah sedikit tapi terus menerus. Lalu bagaimana caranya supaya mudah? Cukup nanti setelah selesai, sebelum sholat subuh baca 1 lembar, sesudah subuh 1 lembar, sebelum zuhur 1 lembar, sesudah zuhur 1 lembar, sebelum asyar 1 lembar, sudah asyar 1 lembar, sebelum maghrib 1 lembar, sudah maghrib 1 lembar, sebelum isya 1 lembar, sudah isya 1 lembar. Sudah, kalau kita hitung jumlahnya sudah 10 lembar, sama dengan 1 juz. Tidak perlu waktu yang banyak. 1 lembar itu Bapak Ibu rahimakumullah, kalau bagi orang yang lancar 5 menit selesai. Bagi yang kurang-kurang lancar mungkin bisa 10 menit selesai insyaallah. Jadi suara kita tidak habis, waktu kita tidak tersita, tapi target kita 1 juz 1 hari selesai. Ya Pak ya. Jangan di awal Ramadan saja yang semangat sampai 3 juz, tapi berikut-berikutnya tidak ada lagi. Kalau kita ditanya, Bapak Ibu rahimakumullah, mana kita pilih? Misalnya hari pertama puasa, perbukaannya 1 ikan panggang, ayam goreng, apalagi kalau di Kampar, daerah-daerah sana ada kuapu namanya Pak.
Apalagi lengkap. Hari pertama lengkap semuanya. Tiba hari kedua tinggal sambal lacan lagi. Tinggal sambal belacan lagi. Karena hari pertama udah habis. Mana kita pilih? Tentu biarlah hari pertama ayam goreng, hari kedua ikan panggang, hari ketiga rendang, hari keempat ikan gulai. Biarlah sedikit-sedikit satu-satu aja. Tapi setiap hari ada. Begitu juga amalan kita juga seperti itu. Biarlah amalan itu sedikit tapi terus menerus daripada banyak cuma sekali. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka mari kita targetkan 1 bulan ini minimal 1 kali khatam Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian apa lagi? Salat berjamaah jangan sampai kita tinggalkan. Sebab salat berjamaah di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan melebihi di hari-hari yang lain. Ya, bisa 70 sampai 700 kali lipat Allah lipat gandakan ibadah wajib di bulan Ramadan ini. Jangan sampai gara-gara berbuka puasa salat maghrib tidak berjamaah. Tapi kabarnya di Masjid Muhajirin ini enggak, ya Pak ya. Kalau di Masjid Muhajirin ini salat maghrib kabarnya penuh. Iya kan Pak? Penuh? Insyaallah besok penuh. Amin. Jangan sampai kita gara-gara berbuka, gara-gara kolak, gara-gara salah lauk, salat maghrib berjamaah tinggal. Padahal salatul jamaah afdalu min salatil fard bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendirian 27 kali lipat. Jangan gara-gara salah lauk tinggal 27 kali lipat. Kita di rumah sholatnya hanya dapat 1, itu pun kalau khusyuk. Kalau kurang khusyuk 0, sekian. Kurang khusyuk 0,0,0,0,0. Tapi kalau kita di masjid kurang khusyuk 27 kurang 7 masih ada 20. Taruhlah misalnya kita memang betul tidak khusyuk, kurang 20 masih ada 7. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau berbuka puasa. Rasulullah ketika berbuka puasa, yuftiru dengan apa beliau berbuka? Yuftiru dengan kurma. Yuftiru birrutab. Berbuka dengan rutab. Apa itu rutab? Rutab itu kurma basah, kurma yang baru masak. Nah, itu rutab namanya. Kalau yang kering itu namanya tamar. Kalau rutab itu kurma basah, kurma yang baru masak. Rasulullah itu selalu terbiasa sebelum ketika berbuka beliau memakan beberapa rutab. Bahkan ada yang menyebutkan 3 butir rutab, 3 buah kurma basah. Setelah itu minum air putih, cukup. Setelah itu langsung beliau sholat maghrib. Setelah itu nanti siap sholat maghrib, makan sedikit saja. Untuk apa makan sedikit? Cukup untuk menegakkan tulang belakang ini saja. Tidak makan terlalu banyak. Hari ini banyak orang yang pembalasan ketika berbuka puasa sehingga sholat tarawihnya tidak khusyuk, sehingga sholat tarawihnya mengantuk. Kalau ada nanti jamaah yang mengantuk ketika sholat tarawih, itu dipastikan karena salah tata cara berbukanya, ya kan? Salah tata cara berbukanya. Kenapa salah? Sebab terlalu banyak makan. Kalau kita sudah terlalu banyak makan, itu dijamin pasti akan mengantuk. Ketika takbir sudah mulai dikumandangkan oleh imam, Allahu Akbar, dia pun mulai Allah. Takbirnya pun nggak selesai. Apalagi nanti kalau imamnya bacaannya lambat, wah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Apalah imam ni? Dan nampak zaman di belakang ni orang tua-tua, lama-lama pula bacaannya. Yang jadi adalah satu orang tua-tua, padahal dia masih muda. Di belakangnya orang-orang tua di belakang, padahal dia yang merasa tua karena kebanyakan makan. Coba kalau dia seandainya ketika berbuka itu makannya dikontrol. Siap dia pulang sholat maghrib itu makan sedikit saja dia, hanya cukup untuk menahan tulang belakangnya ini dia. Datang dia ke masjid, sholat berjamaah, sholat tarawih, insya Allah pasti dia khusyuk dan tidak mengantuk. Ya. Tapi kalau sudah kebanyakan makan, itu permintaannya. Kalau ada di masjid kita ini Imam Express yang kayak di YouTube tuh, itu favorit itu. Ada di YouTube tuh yang sholatnya itu 2000 km per jam katanya. Judulnya 2000 km per jam. Sebab 6 menit selesai 23 rakaat. 6 menit 23 rakaat selesai. Itu kira-kira masih sholat tarawih enggak tuh? Alasannya apa? Alasannya Covid. Jadi harus dipercepat. Nauzubillahi min. Itu kenapa muncul seperti itu? Karena kita kebanyakan makan. Makanya Rasulullah mengajarkan kita, perut kita ini harus dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernafas. Jangan 2/3 untuk makan, sepertiga untuk minum. Sisanya itu untuk bernafas. Makanya sosongo. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ini perlu kita perhitungkan dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Karena waktunya sudah habis. Demikian mohon maaf. Ya, sebagai kesimpulannya adalah pertama, jangan lupa berniat di malam hari ketika kita besoknya insya Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, jangan lupa selalu usahakan sahur. Dan sahur itu maknanya penghujung malam. Usahakan kita makan sahur, karena dalam makan sahur itu tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian yang berikutnya, jangan lupa ketika kita sedang berpuasa, usahakan semua perkataan kita, semua apa yang kita lakukan, semuanya itu bernilai ibadah. Jangan ada perkataan yang sia-sia. Sebab kalau kita ada perkataan perbuatan yang sia-sia, Allah tidak butuh rasa lapar kita, Allah tidak butuh rasa haus kita. Dan yang terakhir, ketika berbuka puasa, usahakan berbuka dengan kurma 3 biji, langsung minum air putih, langsung sholat maghrib di masjid. Apa ya? Langsung sholat maghrib di masjid. Setelah itu kita pulang sholat maghrib, makanlah sedikit saja. Setelah itu kita sholat isya, sholat tarawih dan witir berjamaah. Nanti kalau mau lapar juga nanti pulang dari masjid setelah tarawih di pantai mau makan 10 piring silakan. Terserahlah di situ ya, silakan. Karena kita insyaallah istirahat lagi sesudah. Baik, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.